Dalam jaringan perdagangan dunia dan geopolitik yang kompleks, hanya sedikit hubungan yang penuh ketegangan seperti hubungan antara India dan Tiongkok. Sengketa perbatasan, persaingan politik, dan persaingan ekonomi telah menciptakan dinamika yang tidak stabil antara kedua raksasa Asia tersebut. Namun, terlepas dari ketegangan ini, India baru-baru ini membuat langkah yang mengejutkan, membeli 39.000 roda kereta api dari Tiongkok seharga 326 miliar rupiah. Keputusan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan memicu perdebatan. Mengapa India, sebuah negara yang berjuang untuk kemandirian dan secara aktif mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok, beralih ke pesaingnya untuk komponen yang sangat penting tersebut? Jawabannya terletak pada dominasi rantai pasokan dunia Tiongkok yang rumit dan seringkali tak terelakkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana Tiongkok menjadi pabrik dunia, mengapa India tidak punya pilihan selain membeli roda kereta Tiongkok, dan apa artinya ini bagi masa depan perdagangan dunia. Pada tahun 2014, Perdana Menteri India Narendra Modi meluncurkan inisiatif Buatan India, sebuah kampanye berani yang bertujuan mengubah India menjadi pusat manufaktur dunia. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pada impor asing, khususnya dari Tiongkok, dan meningkatkan industri lokal. Selama bertahun-tahun, India telah membuat langkah besar ke arah ini, menarik investasi asing, membangun infrastruktur, dan mempromosikan produksi dalam negeri. Namun, pembelian roda kereta api baru-baru ini dari Tiongkok menggarisbawahi tantangan yang dihadapi India dalam mencapai kemandirian sejati. Roda kereta api mungkin tampak seperti komponen sederhana, tetapi sangat penting bagi jaringan kereta api India yang besar, salah satu yang terbesar di dunia. Ketika India membutuhkan 39.000 roda dengan cepat dan dengan harga yang kompetitif, mereka mendapati bahwa Tiongkok adalah satu-satunya pilihan yang layak. Keputusan ini menyoroti kenyataan pahit. Tidak peduli seberapa keras suatu negara mencoba mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok, efisiensi, skala, dan efektivitas biaya manufaktur Tiongkok seringkali membuatnya tidak dapat dihindari. Untuk memahami mengapa India tidak punya pilihan selain beralih ke Cina, kita perlu melihat kembali bagaimana Cina membangun dominasinya dalam rantai pasokan dunia. Pada akhir 1990, Cina memulai perjalanan transformatif, memanfaatkan populasinya yang besar, biaya tenaga kerja yang murah, dan kebijakan pemerintah yang strategis untuk menjadi pabrik dunia. Tidak seperti negara lain yang bergantung pada rantai pasokan yang terfragmentasi yang tersebar di berbagai wilayah, Cina membangun ekosistem manufaktur yang terintegrasi dan sangat efisien. Keberhasilan manufaktur Cina dibangun atas kemampuannya untuk mengendalikan setiap tahap produksi, dari bahan mentah hingga perakitan akhir. Integrasi vertikal ini memungkinkan pabrik-pabrik Cina memproduksi barang lebih cepat, lebih murah, dan dalam jumlah yang lebih besar daripada pesaing. Pemerintah Cina berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur, membangun pelabuhan, rel kereta api, dan fasilitas energi yang menyederhanakan logistik dan mengurangi biaya produksi. Tulang punggung infrastruktur ini memudahkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan meningkatkan skala operasi mereka. Basis manufaktur Cina yang besar memungkinkannya mencapai skala ekonomi yang tak tertandingi oleh negara lain. Ini berarti biaya produksi yang lebih rendah, yang berarti harga yang lebih murah bagi pembeli. Seiring berjalannya waktu, Cina memposisikan dirinya sebagai pusat jaringan perdagangan dunia. Bahkan ketika negara-negara mencoba mendiversifikasi rantai pasokan mereka seringkali menemukan bahwa komponen penting, bahan baku,
atau mesin masih berasal dari Cina. Keputusan India untuk membeli roda kereta api dari Cina merupakan gambaran kecil dari masalah yang jauh lebih besar. Meskipun berupaya untuk mempromosikan manufaktur lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor Cina, India masih merasa bergantung pada Cina untuk komponen penting. Alasannya, produsen Cina dapat memproduksi roda kereta dengan biaya yang jauh lebih murah daripada pemasok India atau pemasok internasional lainnya. Keunggulan biaya ini merupakan hasil dari skala ekonomi Cina, rantai pasokan yang efisien, dan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Ketika India membutuhkan 39.000 roda kereta dengan cepat, Tiongkok adalah satu-satunya pemasok yang mampu mengirimkannya tepat waktu. Pabrik-pabrik Tiongkok beroperasi dalam skala dan kecepatan yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit negara lain. Industri domestik India menghadapi kesulitan seperti biaya produksi yang tinggi, infrastruktur yang ketinggalan zaman, dan jadwal produksi yang panjang. Membangun basis industri yang kuat membutuhkan waktu, investasi, dan reformasi yang signifikan. Sementara negara-negara seperti Jepang dan Jerman dikenal dengan manufaktur berkualitas tinggi, biaya yang dikeluarkan seringkali lebih tinggi dan waktu pengiriman lebih lama. Sebaliknya, Tiongkok memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih murah, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak pembeli. India tidak sendirian dalam menghadapi dilema ini. Banyak negara dengan ekonomi terbesar di dunia, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang, telah mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada manufaktur Tiongkok. Namun, meskipun ada perang dagang, tarif, dan insentif pemerintah, sebagian besar negara masih tetap membeli bahan dan produk penting dari Tiongkok. Alasannya, Tiongkok mengendalikan pusat produksi utama, jaringan logistik, dan bahan langka. Misalnya, Tiongkok mendominasi pasokan dunia mineral tanah jarang, yang penting untuk elektronik, energi terbarukan, dan teknologi pertahanan. Ekosistem manufaktur Tiongkok tak tertandingi dalam hal efisiensi dan skala. Bahkan ketika negara-negara mencoba mengalihkan produksi alternatif ke Vietnam, Meksiko, atau India, mereka seringkali menemukan bahwa negara-negara ini masih bergantung pada mesin, teknologi, dan logistik buatan Tiongkok. Sementara pemerintah mungkin mendorong manufaktur lokal, bisnis memprioritaskan biaya dan efisiensi. Mengalihkan produksi dari Tiongkok seringkali berarti biaya yang lebih tinggi dan waktu pengiriman yang lebih lambat, yang dapat merugikan daya saing. Dominasi Tiongkok tidak hanya tentang manufaktur, tetapi juga tentang mengendalikan seluruh rantai pasokan. Dari bahan mentah hingga perakitan akhir, sistem Tiongkok yang saling terhubung membuat negara lain sulit untuk melepaskan diri. Kisah kesepakatan roda kereta senilai 326 miliar rupiah antara India dan Tiongkok lebih dari sekadar transaksi. Ini adalah simbol tantangan yang lebih luas yang dihadapi ekonomi dunia. Dominasi Tiongkok dalam rantai pasokan dunia merupakan bukti efisiensi, skala, dan investasi strategisnya. Sementara negara-negara seperti India berusaha keras untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Tiongkok, realitas ekonomi seringkali membuat ini menjadi pekerjaan yang sulit. Saat dunia bergulat dengan kompleksitas perdagangan dunia, pertanyaan utamanya tetap, dapatkah dunia melepaskan diri dari cengkeraman Tiongkok, atau apakah ekonomi dunia sekarang terikat secara permanen pada mesin industri Tiongkok? Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.